55. William Harvey 1578 sampai 1657. William Harvey adalah dokter terkemuka Inggris yang menemukan sistem sirkulasi darah dan fungsi jantung. Beliau lahir pada 1578 di kota Folkestone, Inggris. Buku terkemuka Harvey, An Anatomical Treatise on the Movement of the Heart and Blood in Animals, diterbitkan pada 1628, dinyatakan sebagai buku paling penting dalam sejarah fisiologi. Buku itu menjadi tonggak permulaan dari ilmu fisiologi modern. Titik pentingnya terletak bukan pada aplikasi langsungnya, tetapi lebih kepada pemahaman dasar terhadap bagaimana tubuh manusia bekerja. Untuk kita saat ini yang dibesarkan dengan konsep bahwa darah bersirkulasi, teori Harvey sangat jelas. Tetapi yang tampaknya sederhana dan pasti tidak begitu jelas bagi para ahli biologi pada masa lalu. Para penulis biologi masa itu telah menelurkan pandangan sebagai berikut. A. Makanan menjadi darah di dalam jantung. B. Jantung menghangatkan darah. C. Pembuluh darah dipenuhi udara. D. Jantung memproduksi roh vital. E. Darah yang berada di vena dan arteri surut dan maju, kadang ke arah jantung dan kadang menjauhi jantung. Galen, dokter terhebat di dunia kuno, orang yang banyak melakukan pembedahan dan sangat mendalam menganalisis jantung dan pembuluh darah, tidak pernah menduga bahwa darah bersirkulasi. Begitu pula dengan Aristoteles. Walau biologi merupakan minat utamanya, bahkan setelah buku Harvey diterbitkan, banyak dokter yang menolak pendapat Harvey yang menyatakan bahwa darah di tubuh manusia secara konstan disirkulasi berulang-ulang di dalam sistem pembuluh darah yang tertutup, di mana jantung menyediakan kekuatan untuk menggerakkan darah. Harvey pertama kali menelurkan ide bahwa darah bersirkulasi dengan membuat sebuah kalkulasi aritmatika sederhana. Dia memperkirakan bahwa jumlah darah yang disemburkan jantung setiap kali ia berdetak adalah sekitar 2 ons. Karena jantung berdetak 72 kali per menit, dengan perkalian sederhana maka dapat disimpulkan bahwa sekitar 540 pound darah per jam disemburkan oleh jantung ke aorta. Tetapi jumlah 540 pound melebihi berat badan normal manusia, bahkan sangat melebihi jumlah berat darah itu sendiri. Oleh karena itu jelaslah menurut pandangan Harvey bahwa darah secara konstan diperbarui melalui jantung. Dengan berbekal hipotesis ini, Harvey menghabiskan 9 tahun melalui berbagai percobaan dan melakukan pengamatan yang sangat hati-hati untuk menentukan detail-detail dari sirkulasi darah. Di dalam bukunya, Harvey jelas menyatakan bahwa arteri membawa darah dari jantung, sementara vena membawa darah kembali ke jantung. Karena tidak mempunyai mikroskop, Harvey tidak dapat melihat pembuluh kapiler, pembuluh halus yang membawa darah dari arteri kecil ke vena. Tetapi Harvey dengan benar merujuk keberadaan mereka. Pembuluh kapiler ditemukan oleh ahli biologi Italia, Malpighi, beberapa tahun setelah Harvey meninggal. Harvey juga menyatakan bahwa fungsi jantung adalah untuk memompa darah ke dalam arteri. Dalam hal ini, teori Harvey secara esensial benar. Selanjutnya dia menampilkan bukti percobaan yang berjibun dengan argumen yang hati-hati untuk mendukung teorinya.
Walau teori Harvey pada awalnya mendapat tentangan kuat, pada akhir hidupnya teorinya telah diterima secara umum. Harvey juga meneliti embriologi yang walau kurang penting dibanding dengan penelitiannya terhadap sirkulasi darah, tidak menjadikannya bisa diabaikan. Harvey seorang pengamat yang berhati-hati, dan bukunya On the Generation of Animals terbit tahun 1651 menandai awal sebenarnya dari penelitian modern terhadap embriologi. Seperti Aristoteles yang sangat mempengaruhi Harvey, Harvey menentang hipotesis yang menyatakan bahwa embrio, bahkan dalam tahap paling awal sekalipun, mempunyai struktur yang sama seperti binatang dewasa, walaupun dalam skala lebih kecil. Harvey dengan benar memperbaiki anggapan tersebut dengan menyatakan bahwa bentuk akhir embrio berkembang secara bertahap. Harvey menjalani usia yang panjang, menarik dan sukses. Di usia remaja, dia belajar di Caius College di Universitas Cambridge. Pada 1600, dia pergi ke Italia untuk belajar kedokteran di Universitas Padua, yang saat itu merupakan universitas kedokteran terbaik di dunia. Perlu dicatat bahwa Galileo pada saat itu menjadi profesor di Padua bersama dengan Harvey yang masih mahasiswa, tetapi tidak diketahui apakah mereka berdua pernah bertemu. Harvey memperoleh gelar dokternya di Padua pada tahun 1602. Harvey kembali ke Inggris dan menjalani karir yang sukses sebagai dokter. Di antara pasiennya adalah dua raja Inggris, James I dan Charles I, termasuk di antaranya filsuf ternama Francis Bacon. Harvey memberikan kuliah anatomi di College of Physicians di London dan pernah terpilih sebagai dekan Fakultas Kedokteran, walau dia menolak posisi itu. Sebagai tambahan praktik pribadinya, Harvey selama bertahun-tahun menjadi kepala dokter di rumah sakit Saint Bartholomew's di London. Saat bukunya mengenai sirkulasi darah terbit pada 1628, Harvey menjadi populer di seantero Eropa. Harvey menikah tetapi tidak mempunyai anak. Dia meninggal pada 1657 di usia 79 tahun.